Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pajak bersama K-pop. Kita akan membahas tentang tax avoidance, under invoicing, dan splitting shipment yang akan aku bungkus secara ringkas dan jelas. Tunggu apa lagi? Kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out! Nah, teman-teman, siapa di sini yang suka hobi banget ngoleksi yang namanya merchandise K-pop? Mulai dari album, lightstick, bahkan portokat kesayangan kalian. Tapi, tahu gak sih kalau ternyata Indonesia itu menempati posisi 3 pasar Korea terbesar di dunia? Karena di tahun 2023 itu angka streaming kita itu mencapai 7,4 miliar, bahkan melebihi dari Korea Selatan itu sendiri. Nah, banyaknya peminat di Indonesia tentang K-pop ini meninggikan atau melonjaknya permintaan merchandise K-pop dari Korea itu sendiri. Nah, tapi pernah gak sih kebayang ketika kita mau beli merchandise K-pop itu, ada di mana di toko A merchandise K-popnya itu murah, tapi sedangkan di toko B itu harganya normal dan cenderung mahal. Nah, apa di toko A itu lagi sedekah? Apa jangan-jangan ada trik rahasia di balik proses masuknya barang tersebut ke Indonesia? Kita gak tahu. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar rahasia dapur industri just tip merchandise K-pop yang ternyata sering bersinggungan dengan area abu-abu perpajakan. Nah, disclaimer dulu nih. Di sini aku tidak memojokkan pihak manapun. Di sini aku pure ngajak kalian untuk sama-sama belajar dan sharing kepada kalian bagaimana dapur industri just tip merchandise K-pop ini agar kita tahu dan belajar. Langsung aja kita ke pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, izinkan aku untuk memperkenalkan diri, karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenalin, nama aku Gita Cahyani, aku dari ABI 7, program administrasi bisnis dengan NIM 209250182. Di sini aku mau ngajak kalian melek hukum dan pajak mengenai praktik under invoicing dan pemecahan paket di merchandise K-pop. Yuk kita belajar bareng dengan santai tapi masih berbobot. Oke, biar kita satu frekuensi, di sini aku mau kasih paham dulu beberapa istilah yang akan kita bahas. Di sini kita mulai dari yang dasarnya dulu. Nah, aku mau nanya ke kalian, pajak itu apa sih, teman-teman? Buat kalian yang nggak tahu, pajak itu adalah kontribusi wajib dari kita sebagai warga negara kepada negara dengan sifatnya yang memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, uniknya kita nggak langsung menerima imbalan atau fasilitas insan secara langsung saya pembayar pajak, tapi uang pajak ini dikelola oleh negara untuk fasilitas negara seperti fasilitas umum, jalan raya, subsidi, lalu pendidikan dan kesehatan bagi kesejahteraan kita. Jadi pajak itu dari kita untuk kita. Nah, dalam perdagangan internasional, instrumen ini diturunkan sebagai pajak impor dengan komponennya terdiri dari bea masuk dan PPN atau pajak pertambahan nilai impor. Fungsinya bukan cuma buat isi kas negara aja, tapi juga menjadi regulator atau pelindung bisnis lokal
biar nggak mati ditempur arus barang asing yang tidak terkendali. Maaf ya teman-teman, aku sampai baca karena aku takut salah. Jadi gini teman-teman. Aturan main barang kiriman di luar negeri ini sudah diatur oleh pemerintah dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023. Ini termasuk baru ya teman-teman. Nah, di dalam aturan ini dasar perhitungan pajaknya memakai metode CIF atau Cost, Insurance, dan Freight. Dalam artian cost itu harga barang, insurance itu asuransi, freight itu ongkos kirim. Nah, karena banyaknya beban pajak ini, muncullah perilaku agresif dari beberapa oknum pelaku usaha untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Buat kalian yang nggak tahu, tax avoidance itu sebenarnya ialah memanfaatkan celah hukum atau loophole, jadi sering dianggap di area abu-abu. Beda dengan tax evasion yang sudah jelas-jelas sengaja menabrak hukum alias ilegal secara frontal. Jadi tax avoidance itu dibilang gak ngelanggar hukum, enggak ngelanggar hukum. Iya, jadi gimana ya? Jadi ini tuh area abu-abu di pajak impor teman-teman. Nah, dalam dunia just tip barang kiriman ada dua modus ketidakpatuhan yang paling sering terjadi. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama ada under invoicing atau memanipulasi faktur. Modus ini adalah tindakan memanipulasi faktur atau invoice yang dimana harga barang yang tadinya mahal tapi ketika ditulis di dokumennya ditulis murah banget oleh pelaku tersebut. Jadi memanipulasi untuk menghindari pajak tersebut. Yang kedua ada yang namanya slipper shipment atau pemecahan paket. Ini trik mengakali ambang batas fasilitas bebas bea masuk. Misalnya satu pesanan borongan yang harusnya besar dipecah-pecah menjadi paket-paket terkecil. Jadi yang tadinya besar dipecah-pecah jadi paket kecil. Tujuannya apa? Biar lolos dari pajak karena dianggap barang bernilai rendah. Secara logika, trik ini bikin repot dan boros ongkir atau biaya admin gak sih? Tapi karena didorong motif pengen bebas pajak, cara ini tetap nekat dilakukan oleh sebagian pelaku just tip. Gitu teman-teman. Terus apa masalah intinya kalau mereka pakai trik itu gitu? Kan yang penting konsumen dapat barang murah. Nah, guys, di sini keliruannya. Di Indonesia itu menganut self assessment yang dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak barang kita. Sayangnya celah kepercayaan ini justru dimanfaatkan secara negatif oleh beberapa orang. Nah, rusaknya sistem tadi tentu membawa efek yang berbahaya banget bagi negara dan ekosistem bisnis kita. Yang pertama terjadi erosi basis pajak atau kas negara boncos Rp9 per tahun karena pajaknya dimanipulasi. Yang kedua terjadinya distorsi pajak. Importir atau just tip yang jujur dan patuh bayar pajak malah kalah saing dan bisa gulung tikar karena harga mereka malah murah dengan cara yang curang. Ini namanya persaingan yang tidak sehat. Nah teman-teman, biar ada gambaran nyata nih, biar kalian juga tahu sebesar apa sih efek dari manipulasi ini, kita akan membahas menggunakan kasusnya, studi kasus ya teman-teman. Langsung aja kita masuk. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita harus tahu dulu nih apa aja yang akan kita hitung di perhitungan nanti. Yang pertama kita akan menghitung yang namanya nilai pabean yang terdiri dari nilai barang, biaya asuransi, dan biaya kirim. Jika tidak ada asuransi, maka hanya harga barang ditambah ongkos kirim saja. Lalu setelah itu kita masuk ke hitung bea masuk, di mana rumusnya itu adalah 7,5% dikali nilai pabean.
Lalu setelah itu kita akan menentukan nilai impornya yang terdiri dari nilai pabean ditambah bea masuk. Setelah itu kita akan menghitung yang namanya PPN impor. Rumusnya tuh di 11% kali nilai impor. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan semuanya menjadi pajak yang harus dibayar. Teman-teman, di sini aku punya studi kasus yang bisa membuat kalian lebih paham lagi apa yang aku bahas di video kali ini. Nah, anggaplah si A. Si A ini adalah seorang pengelola jasa titip yang cukup populer di media sosial. Ia sering kali menerima pesanan dari banyak pelanggan di Indonesia untuk membeli paket merchandise eksklusif dari Korea Selatan. Dalam satu pengiriman borongan, ia mengimpor paket dengan nilai total transaksi mencapai 5 juta rupiah. Nah, sesuai dengan perhitungan yang sudah kita pelajari tadi, atas barang kiriman si A yang seharusnya mendeklarasikan nilai tersebut secara jujur dengan membayar pajak penuh. Namun, si A memanipulasi faktur menjadi 1,500 juta rupiah agar beban pajak yang dilaporkan lebih rendah. Nah, pertanyaannya adalah, berapa pajak yang harus dibayar oleh A dan bagaimana perbandingannya? Di sini kita akan bahas. Nah, langsung aja kita ke diketahuinya. Diketahui nilai pabean yang jujur seharga 5 juta rupiah. Ini tuh termasuk nilai barangnya, asuransinya, dan ongkos kirimnya. Lalu nilai pabean yang sudah dimanipulasinya 1,500 rupiah. Tarif bea masuknya 7,5% dan tarif PPN-nya 11%. Ditanya pajak yang harus dibayar dan perbandingannya. Jawabannya, kita mulai dari skenario jujur dulu. Di sini nilai PBN-nya berkisaran 5 juta rupiah. Nah, langsung ke bea masuk yang tadi 7,5% dikali 5 juta. Hasilnya 375.000. Lalu kita ke nilai impor di mana nilai pabean ditambah bea masuk jadinya 5.375.000. PPN impor 11% dikali 5.375.000 sama dengan 591.250. Total pajak yang harus dibayar adalah 375.000 ditambah 591.250.000. Dan hasilnya adalah 966.250.000. Sedangkan skenario yang sudah dimanipulasinya berkisaran nilai pabeannya 1.500.000. Bea masuknya 7,5% dikali 1.500.000 sama dengan 112.500. Semuanya kita hitung sampai kita menemukan harga pajak yang harus dibayarnya 289.87.5.000. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya, teman-teman. Dari sini aja kita udah tahu kalau perbandingannya sangat jauh. Si A di skenario jujur seharusnya membayar pajak sebesar 966.250.000 rupiah. Tapi karena sudah dimanipulasi oleh tax avoidance-nya atau undervoicing-nya, ia hanya membayar 289.875.000, yang artinya dia menghemat 70% dari yang seharusnya dia bayar. Nah, sekarang ngerti kan teman-teman? Dari perbandingan yang tadi kita hitung, skenario jujur, si A harusnya bayar pajak ke negara sebesar 900 sekian. Tapi karena dimanipulasi, dia cuma bayar 200 sekian. Artinya si A berhasil menghemat atau memotong beban pajak sampai 70% dengan selisih sekitar 600-an rupiah. Inilah yang dijadikan margin keuntungan tambahan lagi bagi dia. Tapi bagi negara ini adalah bentuk tax loss atau kebocoran pendapatan negara yang sistematis. Dan kalau ketahuan bea cukai paket, si pelaku tersebut bisa ditahan dan dikena denda administrasi yang berat banget. Oke, dari pembahasan yang
sudah kita bahas tadi, mulai dari pengertian pajak sampai perhitungan tadi, dapat disimpulkan kalau praktik underinvoicing dan pemecahan paket ini dalam impor barang just tip, khususnya merchandise K-pop, bukan sekedar strategi bisnis atau efisiensi biaya biasa. Ini adalah bentuk pelanggaran agresif yang memanfaatkan kelonggaran sistem self-assessment. Dampaknya tidak main-main teman-teman, mulai dari merugikan pendapatan negara, merusak ekosistem persaingan bisnis yang sehat, serta menempatkan pelakunya sendiri pada risiko hukum kepabeanan yang sanksinya sangat berat. Nah teman-teman, karena kita udah di penghujung acara nih, di penghujung video, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau underinvoicing ini emang bisa merugikan negara secara perlahan-lahan gitu ya. Ada baiknya Bea Cukai terus memperkuat pengawasan berbasis teknologi data untuk mendeteksi akun just tip nakal yang pengirimannya sering tapi nilainya tidak wajar. Dan buat kita semua sebagai konsumen, yuk kita mulai bijak teman-teman. Tanyakan transparansi kepada penyedia just tip langganan kita, gimana, apakah kita bayar pajak gitu, apakah kakak jujur gitu ya. Membeli barang just tip yang legal dan patuh pajak secara tidak langsung membuat kita ikut berkontribusi membangun negeri dan menjaga ekosistem bisnis digital tetap sehat. Gimana menurut pendapat kalian tentang pembahasan kita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, and subscribe video ini. Aku Gita Cahyani. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.